Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Dandi Aldiansah dengan NIM 24060484084 dari S1 Ilmu Keolahragaan UNESA dan saya dari kelas 2024 I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis biomekanika olahraga dengan studi kasus running analysis. Latar belakang. Penerapan teknik lari yang tepat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan performa atletik sekaligus meminimalisir resiko cedera saat kita sedang beraktivitas. Namun, analisis biomekanika lari yang mendalam seringkali sulit diakses karena umumnya memerlukan fasilitas laboratorium dengan biaya yang cukup mahal. Tapi seiring berkembangnya teknologi, integrasi kecerdasan buatan AI kini memungkinkan analisis lari yang akurat dan dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat smartphone saja. Dalam konteks ini, OCI hadir sebagai aplikasi yang berbasis AI yang mampu memberikan analisis guide secara cepat, objektif, dan praktis untuk kebutuhan evaluasi mandiri. Oke, di sini masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu set view di treadmill. Untuk total skor saya yaitu 90%. Lalu untuk pendaratan kaki di sini saya mendapat skor 93%, di mana melangkah sedikit terlalu lebar. Lalu untuk posisi tubuh di sini dapat 88%, tubuh bagian atas berada dalam posisi ideal. Nah, lalu untuk sudut lutut depan dan belakang saat mendarat ini dua-duanya mendapatkan posisi ideal, yaitu yang depan mendapat 97%, lalu yang lutut belakang ini mendapat 99%. Lalu untuk posisi lengan mendapat skor 86% dengan posisi lengan ideal. Lalu untuk posisi kepala ini mendapat skor 58%, yang dimana arah pandangan saya ini sedikit ke tanah. Lanjut ke pembahasannya. Untuk pendaratan kaki, masalah utamanya yaitu melangkah sedikit terlalu lebar atau overstriding, di mana kaki ini mendarat agak jauh di depan pusat gravitasi tubuh. Untuk dampaknya, posisi ini menyebabkan efek pengereman sesaat yang menghambat laju lari dan menambah beban kerja otot. Beban otot di sini yaitu terdapat di otot betis, tendon Achilles, dan hamstring bekerja ekstra keras untuk menahan benturan serta menstabilkan pergelangan kaki. Rekomendasinya yaitu perlu latihan penguatan otot kaki dan perbaikan teknik langkah agar pendaratan kaki ini lebih efisien, tepat di bawah tubuh untuk mengurangi resiko cedera. Lalu pada posisi tubuh atau back position, di sini statusnya yaitu ideal. Posisi tubuh sudah berada pada kemiringan yang sempurna, yaitu sekitar 8 derajat, tidak terlalu tegak dan tidak terlalu condong ke depan. Keuntungannya, postur ini menjaga keseimbangan langkah lari yang optimal dan efisien. Lalu kunci utamanya yaitu menjaga otot inti atau core muscle tetap aktif agar tubuh tetap stabil seperti menara yang kokoh. Next, di sini untuk sudut lutut depan saat kaki mendarat. Ringkasan, di sini untuk sudut lutut depan saya saat kaki mendarat itu berada di angka 142 derajat, yang dimana itu sudah ideal. Artinya efisiensi lari saya sudah mantap. Konsekuensinya, kalau lutut terlalu nekuk saat mendarat, lari saya bakal jadi nggak efisien dan energi cepat habis.
Selain itu, posisi yang salah juga bisa menyebabkan lutut rawan cedera. Lalu untuk koreksi di sini, teruslah latihan dan berkonsentrasi untuk menjaga lutut tetap konsisten pada posisi ini. Tips dari pelatih, bayangin ada tali yang narik lutut kamu ke atas secara halus setiap kali melangkah. Lalu sudut lutut belakang saat kaki mendarat. Ringkasannya, sudut lutut belakang pada saat kaki mendarat berada di angka 102 derajat. Sudut lutut belakang sudah ideal. Efisiensi pengoperasian yang lebih baik. Efek pegas yang baik pada kaki melangkah lebih besar secara alami. Konsekuensinya, tekukan lutut memungkinkan kaki bergerak dengan cara yang lebih melingkar dan tidak terlalu menggesek, sehingga meningkatkan panjang langkah. Untuk koreksi, cukup diingat-ingat buat tetap jaga tekukan kaki belakang ini dengan benar pas kita lagi lari. Pertahankan tekukan lutut ini biar efek pegasnya tidak hilang. Lalu di sini posisi lengan, analisisnya, teknik ayunan lengan saya sudah masuk dalam kategori ideal dengan sudut siku sebesar 78 derajat. Posisi lengan yang stabil seperti ini sangat membantu saya dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas seluruh tubuh saat sedang berlari. Konsekuensinya, konsekuensi positifnya di sini badan saya nggak bakal gampang goyang ke kiri atau ke kanan sehingga tenaga saya tidak terbuang sia-sia. Untuk ke depannya saya tinggal fokus mempertahankan posisi ini agar gerakan tangan ini terasa semakin natural. Tips dari pelatih adalah cobalah sesekali berlatih di depan cermin sambil memastikan bagian bahu tetap rileks agar ayunan tangan terasa tidak kaku. Lalu ada posisi kepala di sini. Hasil analisisnya yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan mata saya masih terlalu nunduk ke bawah dengan sudut minus negatif 15 derajat. Meskipun terlihat sepele, posisi ini punya konsekuensi yang lumayan besar, yaitu bikin otot leher dan bahu saya jadi gampang pegal karena bekerja terlalu keras atau overuse. Selain itu, kalau saya lari sambil nunduk, rongga dada ini jadi agak tertekan, sehingga paru-paru nggak bisa menghirup oksigen secara maksimal, yang ujung-ujungnya bikin saya cepat merasa lelah. Dan cara memperbaikinya cukup sederhana, yaitu coba angkat sedikit pandangan mata saya ke depan agar posisi kepala ini lebih netral. Dengan posisi kepala yang tegak, koordinasi antara gerakan tangan dan kaki juga bakal jadi jauh lebih sinkron. Oke, selanjutnya di sini ada yang dari back view di treadmill. Pinggul kiri saya mendapat 72%, panggul sejajar saat kaki kiri mendarat. Sedangkan pinggul kanan mendapatkan 58%, penurunan panggul ringan pada saat kaki kanan saya ini mendarat. Lalu kaki bagian bawah kiri mendapat 72%, lutut sejajar, dan kaki bagian kanan bawah kanan ini 82%, lutut juga sejajar. Untuk kaki kiri atau telapak ini mendapat skor 61 derajat, 61%, maaf, atau mengalami pronasi. Dan kaki kanan saya ini 79% dan kategorinya netral. Total skor di sini yaitu 69%. Ini analisis posisi panggul, pelvis, pelvis position. Sisi kiri panggul saya ini sudah ideal dan sejajar saat kaki kiri mendarat pada 1,69 derajat. Namun pada sisi kanan terjadi sedikit penurunan panggul atau mild pelvic drop sebesar 2,53 derajat yang sedikit di luar batas normal, yaitu 2,0 derajat. Konsekuensinya, panggul yang tidak stabil atau miring ini bisa bikin otot pinggul cepat capek. Jika dibiarkan, ini bisa merembet nyeri di lutut, tulang kering, hingga sakit pinggang bawah. Koreksi, coba perkuat otot gluteus atau bokong
hamstring, dan otot inti atau core, agar posisi panggul jadi lebih stabil. Dan bayangkan ada tali yang menarik ubun-ubun ke atas agar tubuh tetap tegak dan panggul ini tetap rata pada saat kita melangkah. Nah, yang kedua ada analisis kelurusan lutut atau knee alignment. Pada bagian ini hasilnya sangat bagus. Baik lutut kiri berkisar negatif 2,48 derajat maupun kanan negatif 1,59 derajat. Berada dalam posisi ideal dan sejajar. Konsekuensinya, kelurusan lutut yang oke kayak gini bikin lari saya ini jadi sangat efisien karena distribusi beban tubuh tersalurkan dengan benar. Koreksinya, pertahankan terus kelurusan kaki ini setiap kali kaki menyentuh permukaan treadmill. Lalu analisis telapak kaki. Nah, ini foot position. Tujuannya di sini yaitu mengecek apakah telapak kaki kita ini mendarat secara netral, pronasi, atau supinasi. Ringkasannya, pada kaki kanan saya ini sudah dalam posisi netral yang sempurna, namun di kaki kiri saya ini menunjukkan gejala pronasi, yaitu dengan negatif 3,33 derajat, di mana telapak kaki ini sedikit terlalu menekuk ke arah dalam. Konsekuensinya, pronasi pada kaki kiri ini bisa memicu resiko nyeri seperti shin splint atau nyeri tulang kering, ataupun peradangan pada telapak kaki, pelantar, fasciitis, dan tendon Achilles. Koreksi. Di sini saya perlu melatih proprioception atau keseimbangan dan kesadaran posisi tubuh untuk memperkuat tumpuan kaki kiri agar tidak terlalu miring ke dalam saat berlari. Lalu yang terakhir di sini ada set view dari overground atau dari outdoor ya. Di sini total skor saya yaitu 61%. Untuk pendaratan kakinya 73%, melangkah sedikit terlalu lebar, seperti yang pada treadmill awal tadi. Lalu untuk posisi belakang atau posisi tubuh ini yang dimaksud, sekitar 58% tidak cukup berorientasi ke depan. Untuk sudut lutut depan, saat kaki mendarat posisinya ideal. Lalu untuk sudut lutut belakang, maaf, saat kaki mendarat ini sekitar 44%. Oke, tendangan tumit. Di sini untuk posisi lengan mendapat 58%, ekstensi sedang, posisi kepala mendapat 33%, arah pandangan sedikit ke tanah. Lagi-lagi seperti yang tadi. Pada pendaratan kaki ini, langkah kaki saya sedikit terlalu lebar atau overstretch sebesar 4,98 derajat. Dampaknya yaitu bagian depan kaki menyentuh tanah dengan fleksi pergelangan kaki dan lutut yang jelas. Posisi ke depan ini relatif terhadap pusat gravitasi memberikan tekanan yang lebih besar pada struktur tendon pergelangan kaki dan kaki. Nah, otot betis dan tendon Achilles menyerap sebagian besar gaya benturan dengan peningkatan risiko kelebihan beban tendon. Koreksi, meskipun gaya ini bikin lari terasa lebih cepat dan dinamis, saya juga perlu hati-hati dengan beban pada betis. Di sini pelatih menyarankan cobalah untuk melatih teknik agar kaki mendarat lebih dekat di bawah badan. Gunanya mengurangi efek dari pengereman atau meringankan kerja otot kaki bagian bawah. Lalu untuk posisi tubuh atau back position ini, ringkasnya sudut badan saya ini ada di angka 5 derajat. Yang di treadmill tadi kalau nggak salah 8 derajat. Di sini yang 5 derajat ini menandakan posisi tubuh terlalu tegak atau cenderung condong ke belakang. Konsekuensinya, posisi ini menambah beban pada pinggang bawah atau lumbar dan otot gluteus.
sehingga risiko sakit pinggang meningkat. Dan selain itu, ini menghambat dorongan tubuh kita ke depan. Untuk koreksinya, di sini aktifkan otot perut atau otot inti, otot core, agar badan bisa sedikit condong ke depan untuk lari yang lebih efisien. Di sini ada sudut lutut depan saat kaki mendarat. Ringkasannya, sudut lutut depan saya ini adalah 161 derajat. Angka ini masuk dalam kategori ideal karena berada di dalam rentang hijau yang luas. Konsekuensinya, dengan sudut 161 derajat, posisi kaki saya cenderung lebih lurus saat mendarat. Ini bagus untuk efisiensi karena saya tidak membuang tenaga untuk menahan tekukan lutut yang terlalu dalam. Selama masih dalam rentang ideal, beban pada sendi lutut tetap terjaga dengan baik dan risiko cedera akibat salah tumpuan bisa diminimalisir. Koreksinya, ringkasan dari aplikasi OCI menyarankan saya untuk lanjut berlatih dalam posisi ini karena posisi ini sudah memberikan efisiensi lari yang optimal. Fokus utamanya adalah konsistensi. Pastikan tetap merasa nyaman dan tidak mengunci lutut secara kaku agar benturan tetap diredam dengan alami. Lalu sudut lutut belakang saat kaki mendarat, ringkasannya posisi lutut belakang saya dinilai terlalu terbuka atau kurang menekuk. Hal ini menyebabkan siklus kaki saya jadi terbatas sehingga rentang gebrak saat lari jadi kurang luas. Konsekuensi karena gerakan kaki terbatas, dorongan lari saya ini jadi kurang efisien. Beban benturan jadi lebih berat ke lutut dan pergelangan kaki karena otot bagian atas tidak membantu meredam guncangan secara maksimal. Langkah yang pendek-pendek ini juga bikin saya harus keluar tenaga ekstra buat jaga kecepatan. Jadinya saya bakal cepet capek atau kelelahan dini. Koreksinya, coba lebih luwes lagi dalam menggerakkan kaki dan pinggul biar nggak kaku. Lalu saran dari pelatih, sangat disarankan buat latihan naik tangga untuk memperkuat otot pendorong dan melatih kaki biar lebih kuat menendang ke depan. Latihlah keseimbangan juga atau propriosepsi supaya transisi langkah saya ini lebih stabil dan mulus. Selanjutnya, terakhir di sini ada posisi lengan dan posisi kepala. Untuk posisi lengan, analisisnya sudut siku saya itu berada di angka 86 derajat, yang artinya posisi siku sedikit terlalu terbuka atau lebar. Nah, teknik ayunan lengan saya ini di luar dari batas ideal, yang dimana batas idealnya itu di sekitar 75 derajat sampai 85 derajat. Mengayunkan lengan secara berlebihan juga dapat memberi tekanan berlebihan pada otot-otot di tubuh bagian atas. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan dini pada otot-otot tersebut, meningkatkan risiko nyeri otot. Semua ini akan mengakibatkan kehilangan energi dan ketidakseimbangan selama berlari. Gerakan lebih terkontrol akan meminimalkan ketegangan otot yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi lari. Oleh karena itu, cobalah untuk menjaga siku saya ini sedikit lebih menekuk di posisi kepala. Analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan mata saya ini masih terlalu menunduk ke arah bawah dengan sudut negatif 18 derajat. Ini sama dengan posisi kepala saya waktu di analisis awal tadi di treadmill. Nah, meskipun terlihat sepele, ini tuh posisinya juga punya konsekuensi yang lumayan besar, yaitu bikin otot leher sama bahu kita ini jadi gampang pegel karena bekerja terlalu keras atau overuse. Selain itu, kalau saya lari sambil nunduk, rongga dada ini jadi agak tertekan sehingga paru-paru nggak bisa menghirup oksigen secara maksimal.
yang ujung-ujungnya bikin saya sendiri jadi merasa cepat lelah. Nah, untuk cara memperbaikinya cukup sederhana, yaitu coba angkat sedikit pandangan saya, pandangan mata ke arah depan agar posisi kepala ini bisa lebih netral. Dengan posisi kepala yang tegak atau netral, koordinasi antara gerakan tangan dan kaki juga bakal jauh lebih sinkron. Oke, mungkin mungkin cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.